terkait dengan kebutuhan apa saja yang ada di pedesaan, semua hasil apa saja yang ada di pedesaan, tidak harus dilempar kemana-mana. Cukup ditampung oleh Koperasi Merah Putih. Nah, apabila ini benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan tupoksinya, saya yakin ya koperasi ini akan menjadi penopang ya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekarang anak muda itu cerdas-cerdas. Nah, itu loh. Ya, digitalisasi tidak perlu kita ragukan. Iya, setuju. Ya, tinggal bagaimana anak-anak muda ini kita bekali ya leadership, kepemimpinan untuk bagaimana mengarahkan ini punya niat hajat tujuan untuk menggerakkan ekonomi yang ada di pedesaan. Bagaimana menumbuh kembangkan. Nah, di antara menumbuh kembangkan perekonomiannya adalah melalui koperasi. Baik itu koperasi membeli barang atau koperasi menjual barang. Tidak kemana-mana. Untung dari oleh untuk. Desa itu sendiri. Jadi untuk menumbuh kembangkan, mensejahterakan dari oleh untuk, itulah yang namanya Koperasi Merah Putih. Selamat datang di podcast Kios Koran, ruang baca dan ruang bicara dari Titik Kreasi Production. Kami berdiri di tengah dan juga netral, pastinya juga independen, dan di sini setiap fakta akan diuji, setiap suara dihargai. Mari kita buka lembaran hari ini bersama dengan Bapak Haji Misri Effendi, SHMH dari Komisi D, Fraksi Demokrat, DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Rara. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat, lahir Semangat batin. pagi ya Pak ya? Semangat pagi. Semangat pagi, luar biasa. Kemarin kita sudah ngobrol banyak gitu kan ya Pak. Betul. Cerita-cerita yang ada di Jawa Timur, apalagi Bapak Misri ini ternyata suka langsung terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Tidak hanya Jarini Tidak atau hanya mendekati pemilu. bukan saya yang bilang ya. Bukan saya yang berbicara. Pembangunan, karena sesuai dengan Komisi D ini kan pembangunan, Betul. tata ruang. Iya. Iya. Jadi kalau ada jalan-jalan yang rusak langsung ini rusak, ini harus dibenerin ini, gitu ya Pak ya? Iya, makanya rakyat Jawa Timur, sebagaimana yang disampaikan Ibu Gubernur, kalau di situ ada lubang, langsung sampaikan. Langsung sampaikan, langsung ditangkap. Kami akan datang. Oh, langsung datang loh ya ini iya, ya? langsung kita bangun. Nggak cuma didengarkan aja ya Pak ya, betul, berarti ya? Betul. Pak, ini kalau denger-denger nih Pak, kemarin di HUT Provinsi Jawa Timur, waktu kemarin ini kan, itu katanya banyak menerima apresiasi ya atas berbagai capaian kinerja yang telah diraih oleh pemerintah provinsi. Betul. Nah itu apa aja sih Pak emang Pak? Banyak sekali ya terkait dengan program Bu Khofifah ini ya. Tapi lebih detail apa dan apa sebagainya kan ini masuk pada ruang teknis. Nanti bisa ditanyakan kepada eksekutif. Ya kan, kami kan hanya regulasi. Kami kan hanya kebijakan-kebijakan saja. Yang pasti pada saat Ibu Gubernur menyampaikan nota Raperda prestasi Jawa Timur telah dilaporkan kepada kami, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kami mengapresiasi atas prestasi itu karena ini membanggakan untuk rakyat dan masyarakat Jawa Timur. Itu kan juga berkat dari DPRD sendiri. Ya, Pak. kolaborasi. Betul. Sinergi, koordinasi dengan eksekutif, legislatif. Tidak bisa hanya eksekutif saja, tidak bisa hanya legislatif saja, tapi perlu ada sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Betul, Termasuk keren. pembangunan, tata Betul. ruang. Itu banyak menjadi apresiasi ya Pak ya? Iya, betul. Apalagi Komisi D ini. Kalau Jadi melihat ini pembangunan di Jawa Timur gimana Pak? Untuk Maju. pembangunan di Jawa Timur itu sudah luar biasa. ya 80-90% mantap. Jadi kalau kita bicara Jawa Timur, ya kewenangan Provinsi Jawa Timur, infrastruktur yang menjadi kewenangan 80-90% mantap. Mantap.
Tetapi kalau kita bicara itu kabupaten kota, banyak infrastruktur jalan, jembatan, jaringan, dan lain sebagainya yang memang sangat-sangat memprihatinkan. Dan perlu bagaimana pemerintah provinsi ya hadir. Karena kalau kita bicara provinsi ini tidak hanya kewenangan provinsi, tapi ada 38 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial, kecemburuan sosial antara wilayah ya, Wilayah satu sama yang lain gitu ya Pak. Wilayah Tapal Kuda, wilayah Madura, wilayah Mataraman. Maka bagaimana kehadiran daripada pemerintah provinsi untuk ikut juga membantu? Betul. Ya, walaupun itu bukan kewenangan provinsi, tapi masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Khususnya wilayah Mataraman. Baik. Iya, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kayu, Magetan, Madiun, Tulungagung dan lain sebagainya. Itu Mataraman. Oke. Kalau Tapal Kuda, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, ya sampai ke Banyuwangi. Kalau dan Arek, Madura. ada Surabaya, ada Gresik, ada Sidoarjo, ada Mojokerto, itu Arek. Oke, ini baru tahu saya ini. Baru tahu juga nggak? Iya. Tapi ngomong-ngomong mantap itu ada artinya. Nah, apa Artinya itu? apa? Nah itu. Mandiri, aman, nyaman, tumbuh, amanah dan produktif. Asik. Mantap. Iya ya. 5 kata itu ya berarti ya. Mantap. Kok dari mana Mas? Kok tahu? Dari Dari Mbak Google. Dari Mbak Google. Keren. Baik, terima kasih Bapak. Ini kita akan membuka podcast di pagi hari ini, sore hari ini. Siap. Pokoknya kita di sini happy ya. Ngobrol santai, diskusi santai, yang penting mengena di masyarakat seperti itu. Iya, kalau dengan Mbak Rara itu nggak tahu ya. Saya kok sangat-sangat enjoy, sangat-sangat santai ini. Alhamdulillah. Karena kalau misalnya kita terlalu tegang itu Pak, masyarakat itu kayak bosen gitu loh ngedengerinnya. Kita tegang gitu. Oh. Karena saya jauh dari rumah, Pak. Iya, Bapak, gimana? di episode kali ini kita akan membahas terkait Koperasi Merah Putih nih Pak, sebagai pendorong perekonomian yang ada di Jawa Timur. Nah, ini kan kalau ngomongin soal Koperasi Merah Putih ini kayaknya masih baru-baru banget ya. Iya. Maksudnya program yang masih baru untuk membantu mereka ini untuk para UMKM dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Tapi dalam satu kalimat nih Pak, kenapa Koperasi Merah Putih ini penting untuk desa yang ada di Jawa Timur, apalagi yang ada di pelosok-pelosok sana? Pertama, kalau kita mendengar koperasi ini kan tidak asing lagi ya. Sejak saya kecil sampai ini sudah berambut putih ini. Masih hitam kok Pak? Ya, koperasi kan luar biasa karena koperasi ini soko guru ekonomi. Jadi yang bisa kemarin 98 ada krisis. Iya. Yang masih bertahan itu di dalamnya adalah koperasi. Makanya Pak Presiden, Pak Prabowo ya bikin kebijakan yang luar biasa. Yang semula koperasi ini ya sekian lama tahun tidak begitu diperhatikan. Iya. Dulu ada koperasi unit desa, KUD. Oh iya. Iya kan? Pernah dengar Pak. Iya, yang mendistribusikan pupuk, benih kepada rakyat, kepada petani. Sekarang ya tidak jelas lagi seperti apa. Kurang diminati. Sekarang ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Ini bagus sekali karena soko guru ekonomi. Tujuan daripada koperasi ini dijalankan dengan baik, ya, bagaimana untuk menghidupkan perputaran ekonomi agar ekonomi roda yang ada di pedesaan itu menggenjot para petani, menggenjot masyarakat. Luar biasa. Karena ini akan membawa perputaran ekonomi, perputaran keuangan dari desa ke desa. Kalau ini betul-betul dapat memberikan sumbangsih dalam perekonomian di suatu desa, saya yakin
di antara salah satu untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan ekstrim di dalamnya adalah koperasi, dalam hal ini koperasi Merah Putih. Baik, untuk pengelolaannya sendiri Pak, apakah ini dikelola oleh masyarakatnya sendiri? Apakah ada tim lain? Sepintas kami membaca dan kami mendengar, ini kan koperasi Merah Putih yang ada di masing-masing desa. Sehingga melibatkan tentu aparat pemerintah desa. Bagaimana aparat pemerintah desa ini, ya mulai dari akte notaris dan lain sebagainya, membentuk koperasi itu. Siapa yang mendapatkan mandat untuk menjalankan kepengurusan di koperasi itu? Sepanjang mandat yang diberikan ini nggak salah orang, maka niat, hajat, dan tujuan koperasi untuk mensejahterakan dari dan oleh anggota, saya yakin itu akan dapat tercapai. Tetapi apabila mereka yang menjalankan ya koperasi ini kurang amanah, ya tentu niat daripada Pak Presiden bagaimana menjalankan perekonomian yang ada di pedesaan ini tidak sebagaimana yang diharapkan. Betul, sepakat Pak. Takutnya disalahgunakan itu tadi ya. Karena tidak amanah. Tidak amanah. Itu yang rodok bahaya itu. Betul. Yang melaksanakan koperasi ini tidak boleh salah dalam menempatkan orang. Dengerin itu ya. Kalau bisa yang amanah, jujur, ikhlas. Ya Pak ya. Jadi memang niatnya koperasi itu ke situ. Lihat rekam jejaknya. Jangan asal karena ini keluarga saya, saudara saya, tetangga saya, tapi rekam jejaknya kurang. Rekam jejaknya tidak baik. Jadi menempatkan di koperasi pengurus tidak lepas dari rekam jejak yang harus menjadi perhatian, yang akan menjalankan, karena kalau nggak salah anggaran ini kan tidak sedikit ya. Masing-masing desa kalau nggak salah kan hampir 3 miliar. Banyak ya Pak ya ternyata. Iya kan? Kalau nggak salah kan sebesar itu. Lah 3 miliar ini kalau diberikan kepada mereka yang kurang amanah, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, penyimpangan dan sebagainya, bukan menjadi berkah, tapi malah menjadi masalah. Malah menjadi beban. Memungkinkan nggak Pak generasi anak muda untuk bisa mengelola koperasi Merah Putih ini? Sekarang anak muda itu cerdas-cerdas. Nah itu loh. Ya, digitalisasi tidak perlu kita ragukan. Iya, setuju. Ya, tinggal bagaimana anak-anak muda ini kita bekali, ya, leadership, kepemimpinan, untuk bagaimana mengarahkan ini punya niat, hajat, tujuan untuk menggerakkan ekonomi yang ada di pedesaan. Bagaimana hasil pertanian tidak perlu ribut. Di situ ada koperasi. Bagaimana mereka pupuk, di situ ada koperasi. Bagaimana itu benih, di situ ada koperasi. Dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat itu sudah disiapin oleh koperasi. Kalau ini bisa dijalankan dengan baik, transparan, jujur, saya yakin tujuan mulia ini akan bisa tercapai. Berarti sekarang itu tidak memandang antara muda atau tua gitu kan ya. Yang penting cuma satu, rekam jejak sama amanah, itu aja ya Pak ya. Walaupun generasi muda pinter digitalisasi tapi tidak amanah juga sama aja, ya kan? Nah ini kalau ngomongin potensinya Pak dari koperasi Merah Putih, sebenarnya seberapa besar sih Pak potensi dari koperasi Merah Putih yang ada di Jawa Timur sekarang, dan untuk angka terbarunya di angka berapa? Jadi kan kalau kita lihat Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota. Ada ribuan kecamatan. Ada ribuan desa. Ya. Sesuai dengan amanah, mandat, maka diperintahkan untuk membentuk yang namanya Koperasi Merah Putih. Ini luar biasa. Jadi semua terkait dengan kebutuhan apa saja yang ada di pedesaan, semua hasil apa saja yang ada di pedesaan tidak harus dilempar kemana-mana. Cukup ditampung oleh Koperasi Merah Putih. Nah, apabila ini benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan tupoksinya, saya yakin ya
koperasi ini akan menjadi penopang ya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi pertumbuhan ini akan menyebar. Yeah. Tidak hanya Cuman di beberapa di provinsi aja. elit, tapi bisa menyebar ke semua lapisan masyarakat kecil. Jadi yang menikmati tidak hanya golongan atas, tapi masyarakat rakyat kecil sama dengan MBG. MBG ini luar biasa dengan anggaran yang sebesar itu bisa menyebar sampai ke lapisan-lapisan pedagang ini, sampai ayam, sampai telur, sampai beras, sampai macam-macam itu. Sama koperasi pun demikian. Ya, jadi luar biasa untuk menggerakkan ekonomi real yang ada di masyarakat. Pak, ini kan kalau ngomongin tentang pembentukan koperasi Desa Merah Putih, ini kan sebenarnya pemerintah pusat itu kan menargetkan 80.000 Kopdes ya Pak ya. Nah, ini apakah yang ada di Jawa Timur itu kalau dilihat dari lapangannya sendiri Pak, terjun ke lapangannya sendiri, apakah sudah terbentuk semua, apakah sudah berjalan semua, apakah masih ada kendala-kendala lain yang dimaksud adalah masih belum berjalan gitu? Karena kami di Komisi D secara real, kevalitan berapa, kami juga tidak begitu mengikuti. Tapi yang pasti di saat kami bersilaturahmi dengan Pak Bupati di dapil kami, ya mereka menyampaikan bahwa terkait dengan pembentukan koperasi Merah Putih itu bagaimana notaris dan sebagainya ya dibantu oleh pemerintah daerah. Artinya ya supporting daripada pemerintah daerah luar biasa. Nah, kalau ada supporting yang luar biasa dari pemerintah daerah, saya yakin semua desa-desa yang memang diwajibkan untuk membentuk koperasi Merah Putih sekarang sudah terbentuk semuanya. Sudah jalan semuanya, Pak. Tinggal bagaimana actionnya. Apakah sudah jalan atau setengah jalan atau sudah lari kencang. Ini perlu supporting dari kami, dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Kalau di dapilnya Bapak sendiri Pak, untuk perkembangan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Ponorogo, kemudian Pacitan, Ngawi, itu gimana sekarang? Sebagian alhamdulillah Mbak Rara, ini sudah berjalan dengan baik, sudah tertata dengan baik. Ya, sebagian sedang-sedang saja, sebagian di bawah daripada sedang, minimalis, dan ini harus kita support, ya. Ya, apapun tidak lepas dari SDM tadi. Betul. Ya kan, sepanjang SDM-nya mereka memang ya mampu, wah larinya kencang sekali. Betul. Semangatnya luar biasa, Pak ya. Ya, contoh di daerah kami itu ada peternak sapi perah yang setiap pagi dan sore harus memeras susu, Mas. Memeras susu. Jangan mikir perah terus. Iya. Yang di desa-desa itu loh. Ya, pagi ya habis subuh, sore habis asar itu punya pekerjaan yang luar biasa. Dan sebelumnya mereka juga sudah punya koperasi, namanya Koperasi Sapi Perah. Langsung Nestle. Bekerja sama dengan Nestle. Luar biasa. Jadi kalau kami ambil sampel, ternyata ya koperasi ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di pedesaan. Baik. Kira-kira dengan adanya pembangunan Koperasi Merah Putih ini bisa nggak untuk mendongkrak pembangunan daerah gitu? Ya jelas sekali bisa dong. Bisa ya. Iya. Jadi di antara penguatan pembangunan daerah, salah satunya adalah bagaimana menumbuh kembangkan ya terkait dengan perekonomian yang ada di daerah. Nah, di antara menumbuh kembangkan perekonomiannya adalah melalui koperasi. Baik itu koperasi membeli barang atau koperasi menjual barang. Tidak kemana-mana. Untung dari oleh untuk. Desa itu sendiri. Jadi untuk menumbuh kembangkan, mensejahterakan dari oleh untuk, itulah yang namanya Koperasi Merah Putih. Kalau itu desa mengelola dengan baik, maka keuntungan bukan untuk siapa-siapa. Ya untuk keuntungan yang untuk dari dan oleh desa itu sendiri. Itu keuntungan yang tadi kami sampaikan, membantu betul, menopang betul, memajukan betul terkait dengan pembangunan yang ada di daerah. Dengan catatan dikelola dengan baik, tepat, dan tidak salah. Nah itu, kuncinya itu aja.
Terus kemudian artinya dukungan dari Dewan sendiri bagaimana terkait dengan Pembangunan koperasi. Iya, jadi kami ini ada tiga fungsi kan, yang ada di legislatif kan, ada fungsi budgeting, anggaran, ada fungsi pembentukan peraturan daerah, legislasi, dan ada fungsi yang tidak kalah penting yaitu controlling, pengawasan. Ya, tentu terkait dengan anggaran akan kami support. Sekira memang memberikan efek domino yang luar biasa. Mengapa tidak? Iya kan? Nah, anggaran yang kita support, yang kita gelontorkan harus kita awasi. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari hari ke bulan, dari bulan ke tahun harus kita awasi. Kalau ternyata ada penyimpangan, ya tentu harus kita beri pembinaan. Sikat. Kalau ternyata dibina, enggak juga. Di situ ada APH. Iya kan? Iya kan? Monggo, ini bukan kewenangan kami. Yang pasti kami akan mengawal terkait dengan anggarannya, tapi juga akan kami kawal terkait bagaimana kami mengawasi terkait dengan program merah putih. Nah, itu fungsinya DPRD berarti untuk pengawasan supaya tidak banyak yang korupsi, gitu kan. Sesuai dengan Komisi D ini sendiri pengawasannya bagaimana? Apakah ditemukan ada beberapa kesalahan ataukah mungkin ada beberapa yang belum maju? Iya, karena ini kan masih sekian bulan ya. Iya, masih belum 1 tahun ya Pak ya? Sebagian sudah aktif, sebagian masih setengah, sebagian sama sekali belum bergerak ya. Mungkin nanti di tahun 2026 ya, laporan pertanggungjawaban tahunan ya, itu bisa kita ketahui sejauh mana koperasi ini bergerak, berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Itu akan kita dapat ketahui melalui pengawasan kami setelah 1 tahun ini berjalan. Ya, tapi yang pasti di saat ini berjalan terus kita kawal, sekira memang ada dikit-dikit belok kita benerin. Itulah tugas kami. Tidak mengeksekusi, tapi harus kita benerin. Ini yang benar. Kami menggandeng dengan siapa? Ya, menggandeng dengan pihak ketiga untuk memberikan bagaimana pemahaman, pembobotan terkait dengan mereka-mereka yang ada di koperasi itu. Monggo Pak, bisa diminum Pak. Monggo. Iya, kalau ngomongin soal koperasi ini kan pasti orang-orang itu mikirnya udah simpan pinjam gitu ya Pak ya. Padahal kan ini sebenarnya bisa menjadi perputaran ekonomi yang ada di desa. Nah, Pak, untuk saat ini di tahun 2025 sampai nanti itu kan pasti menggunakan digitalisasi ya Pak ya. Sudah trennya anak-anak zaman sekarang kayaknya semuanya sudah pada memakai dikit-dikit melalui e-commerce atau mungkin handphone gitu. Nah, ini apakah ada bukti program dari Koperasi Desa Merah Putih ini juga mendorong untuk menggunakan digitalisasi ke depannya? Iya, kalau saya ya sebagai wakil rakyat di antara meminimalisir ya terkait dengan duit, dengan uang. Lebih transparannya lagi ya Pak ya. Kalau ada di situ penyimpangan dan sebagainya, maka bagaimana dikelola ya melalui digitalisasi. Keluar masuk melalui sistem elektronik. Transparan. Kalau sudah elektronik, tidak bisa tidak bisa diotak-atik. Rp1 ya Rp1 dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau masih manual, nah itu namanya orang, namanya kebutuhan. Makanya kami mendorong bagaimana pemerintah, bagaimana teman-teman eksekutif, bagaimana OPD terkait dengan koperasi ini memberikan bimbingan teknis kepada pengurus-pengurus koperasi, tidak kemudian dibentuk, kemudian ditinggalkan begitu saja. Tapi harus ada pembinaan, harus ada bimbingan-bimbingan teknis, termasuk terkait dengan digitalisasi. Berarti kedepannya akan seperti itu ya Pak ya mungkin ya? Jadi era sekarang ini sudah era digitalisasi. Tidak bisa kita pungkiri, kita nggak bisa lari dari itu. Ya, dan anak-anak muda sangat-sangat cerdas sekali untuk mengoperasionalkan itu. Ada potensi, mengapa tidak kita manfaatkan? Maka apabila potensi ini kita manfaatkan melalui digitalisasi, masuk dan keluarnya barang, masuk dan keluarnya uang, saya yakin ya Koperasi Merah Putih akan berkembang dengan luar biasa. Amin. Ya, jadi
kedepannya pasti akan ada menggunakan proses digitalisasi, dan pastinya anak-anak muda di sana mungkin yang ada di desa-desa kadang kan sudah pada keluar kota semua ya Pak ya. Harus Ya kan, kembali Pak? ke desa. Harus kembali Untuk ke desa. membangun ke desa. Betul, desa itu jangan ditinggalkan. Betul. Jangan sampai tertinggal juga. Kita sebagai anak desa harus sama-sama menggotong supaya lebih maju lagi desanya ya Betul, Pak ya. betul. Pak, ini kan banyak masyarakat di luar sana kayak petani-petani gitu kan ya. Sebenarnya kan koperasi Desa Merah Putih ini belum sampai 1 tahun ya Pak ya. Masih beberapa Belum ada 1 bulan tahun, gitu ya. kan. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, ini manfaat secara langsung yang bisa dirasakan selama koperasi Merah Putih berjalan ini apa aja sih Pak untuk mereka-mereka yang ada di desa sana? Iya, manfaatnya luar biasa banyak ya. Karena mereka tidak perlu ribet-ribet, repot-repot ya untuk menjual barang hasil daripada tani ya yang selama ini dikuasai oleh tengkulak, dipermankan oleh tengkulak dan sebagainya. Di situ ada harga, mungkinlah head ya, harga eceran tertinggi berapa kan begitu kan? Iya. Jadi ada keuntungan-keuntungan yang didapat oleh masyarakat yang ada di sekitaran koperasi atau di pedesaan itu apabila memang benar-benar ya hasil-hasil ini bisa dikerjasamakan dengan pihak koperasi. Jadi potensi-potensi yang ada di desa memang bagaimana ada semacam memorandum of understanding dengan pihak koperasi. Ya, koperasi sebagai membeli hasil-hasil pertanian, begitu juga menjual daripada apa yang dibutuhkan oleh mereka-mereka. Ya, katakanlah mereka butuh terkait dengan pupuk, ya udah kita beli dari situ yang tidak bersubsidi. Lebih murah juga ya Pak ya pasti Ya tentunya karena ini dari oleh untuk kalau toh kemudian ada margin ya keuntungan sedikit, toh keuntungan itu juga untuk diri masyarakat masyarakat yang ada di nanti sana. juga akan kembali ke masyarakat, tapi kan nggak ada masalah. Inilah kelebihan daripada koperasi. Sangat membantu. Kalau ngomongin soal tadi kan manfaatnya sangat banyak dan pastinya sangat membantu ya Pak ya. Nah sebenarnya apa sih Pak hambatan administratif yang perlu DPRD tekan agar pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini makin masif dan juga berkualitas? Tidak hanya cuman sekedar simbolis, oh ternyata desa ini sudah ada koperasi tapi belum berjalan. Kita tidak bisa ya melepas begitu saja program ini. Pemerintah wajib hadir, ya membantu, mengawal, mensupport terkait dengan program Koperasi Merah Putih itu. Mereka-mereka yang berkecimpung dalam kepengurusan harus kita bina, harus kita didik, harus kita kasih ya pengetahuan, termasuk tadi digitalisasi. Pentingnya daripada Koperasi Merah Putih, bagaimana SOP-nya terukur ya. Jadi kalau semuanya itu diawali dengan niat yang luar biasa baik, dikerjakan dengan profesional, saya yakin ya 2025 ini akan memberikan efek yang domino yang luar biasa. Tetapi kalau kemudian setelah berdiri, akte didapat, tidak ada penyuluhan, pembinaan dari kita semua termasuk pengawasan, ya tentu tidak jauh berbeda dengan koperasi-koperasi sebelumnya. Akan mati dengan sendirinya, akan tenggelam dengan sendirinya. Tidak malah membantu, tapi malah tentu merugikan kita semua, masyarakat. Ya, ini yang tidak kita harapkan. Setuju, benar ya Mas ya? Betul. Jadi memang harus ada pengawasan, jangan sudah berdiri kemudian ditinggalkan, terus dibuat jalan sendiri, bingung kan orangnya ini mau ngapain, dibuat inovasi apa, kalau misalnya ada yang mengawasi, ada yang apa sih Pak namanya? Ya selama ini ya, jadi tanggung jawab amanah beban yang diberikan oleh rakyat kepada kita sebagai abdi masyarakat ini, kita mengabdikan betul. Kita didik mereka Merah Putih. Kita kasih bagaimana Merah Putih ini untuk bisa menjalankan dengan baik dan benar. Bagaimana mereka bisa mengelola anggaran yang tidak sedikit ini. Dan bagaimana perputaran ekonomi yang ada di desa itu. Kalau ini tidak kita support dan kita bina melalui bimbingan-bimbingan teknik dan sebagainya, maka yang terjadi adalah seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka perlu OPD terkait Dinas Koperasi hadir ya ke sana untuk membimbing kepada mereka-mereka koperasi-koperasi Merah Putih agar ke depan ya tujuan daripada Pak Presiden perputaran ekonomi di pedesaan dapat berjalan dengan luar biasa.
Nggak salah ini kalau masyarakat yang ada di Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi, dan mana lagi Pak? Magetan. Kalau milih Bapak ini nggak salah berarti. Luar biasa, sangat memperjuangkan rakyat kecil loh Bapak Iya dong, ini. kita nanti setelah Nun Sewu ya tidak mendapat mandat lagi, tidak menjabat lagi, ya tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Dan semua yang kita dapat ini kan tidak hanya kita dapat, tapi harus kita pertanggungjawabkan. Iya. Yang berat kan di sini, tidak hanya tanggung jawab pada rakyat, yang berat nanti adalah tanggung jawab kita kepada yang di atas. Iya. Karena di saat kita dilantik, Sudah disumpah juga. disumpah. Maka sumpah itulah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Maka ayo hadir sekarang. Jangan hadir 5 tahun. Jangan hadir menjelang pemilu. Ayo hadir mulai sekarang. Untuk membantu rakyat agar rakyat ya Sejahtera. bisa sejahtera. Kan begitu. Betul. Yang mau komen silakan di kolom komentar ya. Oh, boleh. Keren Bapak ini luar biasa. Saya Boleh. suka Pak kalau langsung yang suka terjun ke lapangan itu saya suka sekali. Ya, memang. Langsung mendengarkan perasaan hati rakyat kecil yang ada di luar Ya, sana. karakter saya memang belak-belakan begini. Iya. Betul. Mending apa adanya ya, Pak Apa ya. adanya. Daripada ada apanya. Iya. Repot kalau ada apanya ini. Nah, itu. Pemimpin, pejabat, kalau bicaranya ada apanya, Nah. nggak maju-maju. Tinggal di zona nyaman terus ya, Pak ya. Zona nyaman terus. Selama ya masih berada di zona nyaman, kapan ya negara ini akan maju? Sekarang harus berubah mindset itu, meninggalkan mindset itu. Mumpung periodenya ini masih 1 tahun ya, kan 2024 ya kan, masih ada tahun-tahun berikutnya ya Pak ya. Mudah-mudahan ayo bangkit, ayo langsung terjun ke lapangan, ayo kita sama-sama mendengarkan hati suara rakyat yang ada di luar sana, apalagi yang ada di pelosok-pelosok sana ya Pak ya. Kalau kita bicara pelosok Mbak Rara, kadang-kadang ya hati nurani saya, ya Allah, ini sudah Indonesia merdeka 80 tahun. Iya. Banyak yang ngeluh listrik, Masih banyak yang ngeluh air bersih, banyak yang ngeluh sanitasi seperti itu, banyak yang ngeluh gak bisa melanjutkan sekolah dan seperti itu. Kalau kami datang ke pelosok-pelosok pedesaan, karena kami berasal dari orang desa juga, bagaimana kalau kita tidak perjuangkan? Maka terima kasih ada sekolah rakyat, terima kasih ada Koperasi Merah Putih, luar biasa program Pak Prabowo ini. Saya acung jempol ini. Ada MBG juga. Ada MBG juga, luar biasa. Iya, Pak. Jadi MBG ini kalau kita boleh cerita dikit, menggerakkan ekonomi 300 triliun, Pak. 2026 ini 300 triliun. Itu akan menyebar kepada semua. Ya, mulai dari pedagang beras, yes, palawija, yes, sayur mayur, yes, susu, yes, daging, yes, ya, menyebar kemana-mana. Maka tentu pertumbuhan ekonomi ini akan bergerak Iya. lewat MBG itu. Luar Luar biasa biasa. itu. Iya. Tapi bagi mereka yang lain pandangannya. Iya. Setuju. Pasti ada pro kontra ya Pak Iya, ya. tapi lihat nanti. Ya, lihat Nanti dirasakannya nanti mungkin beberapa tahun kemudian Betul, mungkin ya. betul, Kalau betul. sekarang kan masih 1 tahun ini kan ya Pak ya. 1 tahun ini bisa rasakan nanti. Jadi kalau mungkin sebelumnya itu hanya dinikmati oleh elit, ya kan? Ini enggak. Ini menyebar kepada semua. Iya. Ya, teman-teman yang memang usaha kecil menengah. Ya, nanti akan terbantu lewat program-program sekolah rakyat, program-program MPG, program-program Koperasi Merah Putih. Nah, Pak, sekarang saya mau tanya nih, Pak, untuk Koperasi Merah Putih tentang mekanismenya itu seperti apa sih, Pak? Lagi-lagi karena ini di luar komisi saya, detailnya seperti apa saya kurang begitu paham. Yang pasti koperasi itu dari dan oleh anggota berbadan hukum, akte notaris dengan jumlah anggota sekian itu, mereka bisa melakukan usahanya sesuai dengan apa yang tertera dalam akte notaris itu. Baik. Iya. Jadi untuk mekanisme detailnya masih ini ya, masih Tentu dari pemerintah, komisi yang membidangi, juklak juknis, ketentuan peraturan kementerian, maupun yang lain, termasuk mungkin ada peraturan Pak Presiden dan sebagainya, telah mengatur semuanya. Karena ini program pemerintah pusat. Bukan Provinsi Jawa Timur, bukan kabupaten kota, tapi ini regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat langsung dalam komando Bapak Presiden. Asik, luar biasa. Satu terakhir nih Pak, pesannya dari Bapak
sebagai anggota Komisi D untuk warga desa terkait Koperasi Merah Putih? Kami ajak bareng-bareng dengan Pak Misri Effendi kita awasi. Ya, kami mengajak kepada warga masyarakat saya yang ada di Jawa Timur, yuk kita awasi bareng-bareng terkait dengan Koperasi Merah Putih. Kalau ternyata di sana ada penyimpangan, ada pelanggaran, yuk datang ke Indrapura, temui Misri Effendi. Saya akan membantu. Wih, luar biasa. Jangan lupa ya, langsung datang ke kantornya ya Pak. Betul. Ya. Ya. Langsung menerima dengan baik hati Akan Bapak. kami- Iya. Kalau yang jauh bisa lewat Kolom komentar nanti Bisa. bisa langsung disampaikan Bisa. gitu. Keren Bapak, ya Allah, luar biasa. Tadi Bapak ceritanya hampir nangis saya tadi. Yang di pelosok-pelosok tadi itu loh Pak, ya Allah. Iya. Baik, Iya. itu adalah sedikit cerita dari Bapak terkait Koperasi Desa Merah Putih sebagai pendorong perekonomian desa yang ada di Jawa Timur. Tadi sudah Bapak sebutkan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Mudah-mudahan semua yang ada di desa bisa maju dengan adanya koperasi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih sudah mampir ke podcast kami di Kios Koran. Terima kasih juga buat seluruh pemirsa yang sudah ikut bersama kami di Kios Koran. Semoga obrolan ini membuka pandangan bukan sekedar mendengar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jernih, tetap peduli. Sampai jumpa.